Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fil kitabil aziz ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Tapi ikhwas semua, pada malam hari ini alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul kembali melanjutkan kajian rutin kita bahasa Arab setiap hari Rabu malam Kamis insyaallah. Ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita semuanya, ya. Tidak semua dari saudara-saudara kita bisa meluangkan waktunya untuk belajar bahasa Arab ini. Dan juga terkadang angin-anginan, dalam arti belajar sebentar, pusing sedikit, akhirnya libur, macet. Nah, itu rata-rata. Mudah-mudahan keistiqomahan kita ini mendapatkan pahala dari Allah Taala yang nanti akan menjadi tabungan kita di akhirat kelak. Tapi insyaallah ikhlas semua, kita langsung ke bab berikutnya. Ya, kemarin kita berbicara tentang maf'ul ada 5 dan sudah selesai. Sekarang kita melanjutkan, yaitu adalah al-hal, ya, halaman 153. Al-hal, ya, atau hal. Hal adalah salah satu, ya, komponen yang dia mansub, ya. Artinya hal nggak boleh dibaca marfu. Sama dengan kemarin dikala kita belajar maf'ul nggak boleh dibaca dibaca rofa atau marfu, nggak boleh, atau tandanya domah. Tetapi yang namanya maf'ul, semua maf'ul pasti dia mansub, ya, dengan yang paling mudah difahami fathah, meskipun nanti ada tanda-tanda yang lain. Nah, oleh karena itu hal ini juga adalah isim yang dia harus dibaca apa? Mansub, ya, yang harus dibaca mansub, ya. Dan ini harus sering kita dengar ataupun istilah-istilahnya ini supaya kita lebih paham. Saya bacakan hal, ya, sebagaimana kita tahu, ya, kayak kalau kita pernah mendengar kaifa halukum, maka artinya hal apa di situ? Yuk. Kaifa halukum artinya apa? Hah? Kabar. Berarti hal itu apa hal? Kabar. Iya. Hal. Jadi kalau depannya saya tambahin kaifa, apa? Kaifa bagaimana ya toh? Tinggal ditambah kum, ya kan? Kaifa halukum. Kum berarti dhamir muttasil, ya kan? Kaifa pertanyaannya, ya, istifham. Hal kabar atau keadaan. Gimana keadaan antum? Nah, gimana kabar antum, keadaan? Berarti al-hal di sini sama. Artinya adalah keadaan. Keadaan apa? Keadaan isim yang akan menceritakan keadaan. Nah, itu. Jadi untuk mengingatnya, sesuatu di dalam nanti bahasa Arab itu kalau dia itu adalah sebuah keadaan, dia harus mansub. Begitu. Nah, kita baca dulu, ya. Isim al-hal ini adalah isim yang nakiroh, mansub. Jadi isim nakiroh. Sudah paham kan nakiroh ma'rifah, ya? Nakiroh ma'rifah. Jadi hal itu adalah sebuah isim yang dia apa? Nakiroh. Kemudian setelah fi'il dan fa'il. Jadi ada fi'il, ada fa'il, ada hal, sebuah kondisi. Menerangkan keadaan al-fa'il atau maf'ul. Fi'il faham toh? Fa'il adalah pelaku, maf'ul objeknya. Nah, itu. Nah, contohnya dakhala al-mudarrisu ilal fasli mubtasiman. Ya. Dakhala artinya apa? Masuk. Dakhala al-mudarrisu ilal fasli.
mubtasiman. Ya. Ini jumlah apa, Pak? Fi'liyah, karena diawali dengan kata kerja. Ini fi'il. Fa'ilnya mana? Al-mudaris. Fa'il. Dakhala fa'il ya. Ini fi'il yang sebetulnya tidak perlu maf'ul. Fi'il yang tidak perlu maf'ul. Dakhala al-mudaris ilal fasli. Atau seorang guru telah masuk ilal fasli ya, ke dalam kelas. Pasti al-mudar risu. Kenapa kemarin marfu? Karena fa'il. Nah, mubtasiman ini adalah hal, keadaan siapa? Menceritakan keadaan siapa? Mudaris atau guru. Ya. Jadi guru itu telah masuk ke dalam kelas dalam keadaan atau kondisi tersenyum. Ya. Nah, sehingga mubtasiman adalah isim yang dia nakiroh. Jatuhnya ada setelah fi'il dan fa'ilnya. Dia menceritakan keadaan fa'il. Dakhala al-mudarisu ilal fasli mubtasiman. Nah, mubtasiman dibaca mansub. Ya, mansub. Kenapa? Karena dia hal, keadaan. Sama dengan kemarin kalau maf'ul ma'ah ya, sama bersamai ya. Ya, terkait dengan waktu. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu. Ini gampang, sangat gampang. Kayaknya nggak pusing ya. Hal. Tanwinnya ini masa nakirah. Tanwin bukan termasuk ma'rifah. Tanwin enggak. Tanda-tanda ma'rifah itu kan alif lam. Nah, berkaitan dengan tanwin itu kaitannya adalah alif lam. Tetapi kemudian kita tidak menyimpulkan tanwin adalah tanda-tanda ma'rifah. Tidak. Namun memang kalau ada alif lam di depan nggak boleh tanwin di belakang. Kalau tidak ada alif lam dia tanwin. Tapi bukan berarti langsung dia menggantikan menjadi ma'rifah. Tidak. Ya, tanwin ini tidak mengubah sebuah kata menjadi ma'rifah. Nah, seperti itu. Yang ini kan? Faham berarti? Nah, ini kalau di sekolah langsung soal itu. Benar apa materinya sedikit kadang soalnya banyak. Itu lebih mendalam. Oh, iya. Saya khawatir sama dikasih soal dan sampai kerja nanti nggak selesai. Kemudian pembagian hal ya, ternyata hal ini juga ya ada macamnya. Langsung dihapus. Ya, jadi hal itu ada mufrad dan juga ada jumlah. Jadi hal itu ada dua ya. Yang pertama mufrad, yang kedua apa? Jumlah atau kalimat. Nah, yang mufrad contohnya tadi sama ataupun selanjutnya. Contoh berikutnya. Qara'a Mahmudu al-Qur'ana qa'iman. Qara'a Mahmud Al-Qur'ana qa'iman. Nah, ini jumlahnya fi'ilah atau ya jumlah ismiyah fi'liyah? Fi'liyah, karena diawali dengan kata kerja. Ini fi'ilnya apa? Fi'ilnya mana? Qara'a, ya kan? Fi'ilnya apa? Fi'il madi. Fa'ilnya mana? Mahmud ya. Setiap fi'il pasti ada fa'il, karena itu wajib. Setiap fa'il dibaca marfu. Alamatnya dhamma mahmudu. Ya, Al-Qur'ana kenapa mansub? Maf'ul. Maf'ulnya maf'ul apa?
maf'ul bihi. Jadi qara'a Mahmud Al-Qur'an. Nah, ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Tandanya apa? Alif lam. Ya, tanda ma'rifahnya alif. Mufrad musanna jamak? Mufrad satu. Jadi yang dibaca Mahmud baca Al-Qur'an ya. Satu ya kalau ditanya. Nah, kemudian setelah sempurna kalimat ini sudah sempurna ya. Dikala kita membicarakan qara'a Mahmud Al-Qur'an itu adalah kalimatnya sudah mufid, sudah sempurna. Tapi terkadang ditambah dengan yang lain, qa'iman. Ya. Maka qa'iman kondisinya Mahmud nih baca Quran sambil berdiri. Nah, maka qa'iman ini ya, qa'iman ini dia adalah hal keadaannya Mahmud qa'iman, maka ini adalah hal dibaca mansub, wajib mansub ya, qa'iman tandanya fathah dan dia mufrad artinya dia tunggal sendiri. Nah kayak gitu ya. Ada yang menanyakan? Aman, kita lanjut. Jumlah ya, di sana ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Fi'liyah dengan ismiyah. Ya. Jadi hal itu, keadaan itu bisa hanya sekedar menggunakan satu kalimat saja, juga ternyata bisa satu kata saja atau dengan banyak kata. Maka di situ ada jumlah itu ada jumlahnya fi'liyah, kemudian yang kedua adalah ismiyah. Oh, afwan saya salah. Sama. Saya ulangi ya, afwan ini salah dari pertama nih. Mana nih? Ada sini. Saya ralat. Halnya terbagi menjadi 3. Sama seperti khobar. Ya. Hampir lupa. Saya ulangi dari awal. Hal terbagi menjadi seperti khobar ya. Ini jumlah yang tadi, yang ini adalah sibhul jumlah. Sibhul. Gimana sibhul jumlah? Atau yang menyerupai jumlah. Yang mufrad tadi sudah aman, yang jumlah itu ada 2. Ada fi'liyah, kemudian ada ismiyah. Enaknya diginikan dulu lah biar nggak lupa. Kayak agak ngantuk-ngantuk ini. Yang ini adalah jar wal majrur. Majrur ya. Jar wa majrur kemudian dengan zorof. Nah, kayak gini. Jadi hal itu ini sama seperti kita membahas kemarin khobar. Khobar itu ada mufrad, ghairu mufrad. Ghairu mufradnya ini sama dengan hal. Tapi nanti ada bedanya insyaallah. Baik. Kembali dari awal sampai sini dulu. Yang mufrad sudah ada pertanyaan? Yang mufrad tadi. Atau saya terangkan lagi dulu ya semua ya. Saya khawatir lanjut tapi belum paham, lanjut aja. Ya, jumlah. Hal dalam menggunakan jumlah. Jumlah itu pasti ada fi'liyah, ada ismiyah. Kalau sibhul jumlah itu ada 2 jar wa majrur kemudian zorof. Kalau jumlahnya fi'liyah berarti halnya itu dia adalah ada fi'ilnya ada fa'ilnya. Kalau jumlahnya ismiyah berarti menggunakan mubtada khobar. Kalau jar wa majrur maka dia menggunakan huruf jar. Tapi kalau zorof menggunakan zorof zaman dan zorof
makan. Ya, ini sudah dibahas semua sebelumnya. Lebih supaya efisien ya, lihat contohnya. Ra'aitul ma'a. Ra'aitul ma'a. Ra'aitul ma. Nah, sudah sampai sini dulu. Ini jumlahnya apa? Jumlah fi'liyah. Ra'aitu madi mudhari. Madi ya. Madi. Ya, ra'aitu madi. Mana fi'ilnya? Fi'ilnya adalah ini, ra'a. Melihat. Tunya domir, tapi dia menggantikan fa'il. Taknya ini adalah domir yang dia menggantikan fa'ilnya. Maf'ulun bih. Sempurna kalimat ini ya. Ra'aitul ma'a. Saya telah melihat air. Selesai. Nah, tapi dari kalimat itu menginginkan dan menjelaskan tentang masalah air, sehingga yamla'u ya, yamla'u dalwan. Lewat. Nah, yamla'u ini adalah fi'il mudhari. Yamla ini adalah fi'il mudhari. Kalau ini fi'il, setiap fi'il pasti butuh apa? Fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya mana? Belum mendalami ya, nggak apa-apa, tapi pasti saya yakin pernah belajar lah fi'il mudhari di awal dulu. Mana fa'il? Ya. Kan ya itu kan ini tuh. Ya, huruf mudhari'ah. Iya, mudhari'ah. Kan Yang menunjukkan dia fi'il mudhari. iya. Terus fa'ilnya? Itu penggantinya bukan? Bukan. Fa'ilnya domirun mustatirun takdiruhu huwa. Domirnya itu mustatir. Fa'ilnya itu adalah domir mustatir, domir yang tersembunyi. Takdirnya adalah huwa. Jadi fa'ilnya huwa. Ya'udu ilaman. Ya'ud kembali kepada ma. Jadi fa'il yang bekerja itu adalah air. Air itu mengisi dalwan, timba. Akhirnya timba ini namanya juga maf'ul bih. Nah, fi'il, fa'il dan maf'ul bih ini adalah hal. Artinya keadaan. Ada pertanyaan? Atau bingung? Bingung di nomor mustatirnya itu ya. Oh, dari mustatir ya? Ya, sedikit ya. Saya kembali ke mudhari. Yang gampang aja. Yaf'alu ya. Nah. Yaf'alani. Yaf'aluna. Maka di sini apa? Huwa, huma, hum. Ayo. Dikala yaf'alu, siapa yang bekerja? Dia, satu orang laki-laki sedang bekerja. Kalau yaf'alani, dia dua orang laki-laki. Mana yang menunjukkan dua orang? Alif dengan nun, ya, tanda musanna alif dengan nun. Kemudian yaf'alunahum, artinya mereka sedang bekerja. Waw dengan nun menunjukkan dhamiruhum. Ini alif dengan nunnya huma. Yang ini yaf'alu ya,
Yaf'alu domir mustatir, takdirnya huwa. Kemudian kalau di sini taf'alu, maka taf'alu anta, maka domir mustatir takdiruhu anta. Domirnya itu takdirnya anta. Takdir itu gimana ya maksudnya? Bagiannya itu sudah. Ya rumus begitu. Cara ngomongnya gitu. Kalau di sini taf'aluna, maka ini menunjukkan antum. Taf'aluna ya ini menggantikan antum taf'aluna. Jamaknya. Kalau enggak jamak berarti anta. Atau musana menjadi taf'alani. Nah, di sini pasti antuma. Kayak gitu. Ya, ini nanti refleks ke fi'il. Kemarin di grup saya kirim itu. Nah, itu kalau bisa mengerjakan itu, masya Allah itu sedaki itu. Dalam arti otaknya sudah bermain, dia sudah ngerti. Itu soal dari kawan di Arroya. Pernah dengar mungkin ya? Pondok Arroya di Bogor. Begitu. Nah, kembali ke sini. Jadi ra'aitul ma'a yamla'u dalwan. Yang menjadi pelajaran adalah halnya ini. Halnya bentuknya adalah jumlah fi'liyah. Ya, dia air yang mengisi ember. Ada pertanyaan? Nanti insya Allah di belakang baru kita bermain zorof pelan-pelan. Mau tanya juga bingung. Kok tambah susah gitu. Yang lalu lupa. Nanti setelah ini ulang lagi. Saya pernah dibilang kawan, belajar bahasa Arab itu baik nahu maupun sorof, satu buku sudah diselesaikan, itu fahamnya dibilang baru 10%-nya. Jadi harus diulang lagi. Begitu. 2 kali pengulangan berarti baru 20%. Harus di mana? Kalau pelajaran bahasa Arab percakapan itu sama susahnya atau lebih susah? Kalau hanya sekedar percakapan, kita ngerti kosakata banyak sudah bisa ngomong, tanpa harus mengerti kaidah. Tapi secara keilmiahannya dia nggak dapat. Secara ngomong bisa. Kalau kita bisa ngomong belum percakapan, mungkin dengan begitu nanti selanjutnya belajar ini lebih mudah, sama? Tidak juga. Tidak. Justru konsep kaidah didahulukan lebih mudah dalam kita berbicara. Ya contohnya ra'aitul ma. Ini ra'aitul ma. Artinya saya telah melihat air. Kalau orang nggak ngerti kaidah, nggak ngerti fi'il madhi, dia ingin ngomong, saya ngelihat air, bagaimana? Nadhoro anama gitu. Nadhoro anama gitu. Nadhoro melihat saya air. Saya melihat air maksudnya. Gitu. Bisa ngomong, bisa dipahami. Oh nadhoro, mungkin maksudnya dia ngomong, saya melihat air gitu. Tapi kan nggak gimana ya? Nggak masuk kaidahnya gitu, susah. Karena dia nggak paham kaidah. Dan juga ada hal-hal apa ya? Yang kadang terbalik-balik. Saya pernah mendengar sendiri waktu itu ada anak ngomong pakai bahasa Arab. Cuman karena saya yakin ini anak mungkin baru belajar atau nggak ngerti kaidah ya. Fi'il madhi itu ya disisipi sesuatu yang seharusnya tidak. Jadi maji tu artinya ma itu kan artinya tidak ya. Diartikan ma di sini maji itu. Oh, maji gitu kan, atau maji tuh gitu. Yang jelas saya ingat ini maji tuh
Dia sebetulnya ingin ngomong, saya itu sebetulnya nggak datang gitu loh, masjid. Tapi fi'il madhi itu loh mengartikan setelah saya telah datang dan kemudian bertabrakan dengan tidak datang gitu. Jadi kita dengar loh kok aneh gitu. Oh ya kita pahami aja. Oh ya maji itu dia ngomong saya itu telah datang gitu. Saya sudah datang. Itu kan telah datang. Telah datang tapi ditambahi ma di depan. Itu tidak. Iya. Telah tidak datang. Sudah telah tidak datang. Jadi secara konteks kaidah nggak nyambung. Ya kalau hanya untuk awalan belajar anak-anak pondok masuk gitu kan bisa. Contohnya ini apa Pak? Kolbun. Artinya apa? Hati. Kalau saya bilang kolbun, Pak kolbun. Ya. Terus ini bisa ngomong kolbun, hati-hati. Ya. Hati-hati. Terus torik misalkan ya. Torik. Artinya apa torik? Jalan. Mau kemana? Torik. Jalan-jalan. Artinya sebetulnya torik ini yo jalan medannya gitu. Cuman karena dia tidak ngerti pemakaian kaidah, mau kemana? Torik, jalan-jalan. Ya jadi gitu. Oh yang jalan-jalan. Gitu. Bisa dipahami gitu. Ya itulah pentingnya kaidah. Jadi sebetulnya keduanya melengkapi, antara kaidah dengan kosakata itu melengkapi. Keduanya diperlukan. Ibaratnya kaidah itu adalah alatnya dalam membuat bangunan itu, berarti gergaji, palu dan lain sebagainya. Kosakata adalah bahannya. Kalau punya alat nggak punya bahan nggak bisa merangkai, punya bahan nggak ada alat nggak bisa dirangkai. Gitu biasanya. Jadi dua-duanya penting antara kosakata. Tapi manakah yang duluan? Kaidah duluan kalau kita. Ya, karena kosakata itu tergantung seringnya. Semakin sering, insya Allah semakin tahu. Begitu. Contoh lah, kita sering dengar antum. Ya kita lama-lama oh antum. Yang ngerti artinya antum. Begitu. Kalau dipikir dulu ya waktu kita sekolah, nyaris kita itu nggak punya waktu untuk menghafal kosakata secara khusus, misalkan babun pintu, kolamun pena, misalkan madrasatun sekolah segala macam, enggak. Jadi hafal itu tidak, tetapi penerapan di dalam sebuah kalimat, begitu. Dan itu sering ketemu, diulang. Bagaimana hari-harinya itu kan? Enggak siang, enggak pagi, enggak malam, barang itu aja. Lama-lama hafal sendiri, Pak. Begitu. Hafal sendiri. Ya mungkin nanti ada kosakata yang kayak yang gorib-gorib, kadang kita nggak tahu, masih buka kamus. Dan sampai sekarang kita nggak bisa lepas dari kamus, tetap masih buka. Kalau membaca kitab para ulama itu banyak kosakata yang terkadang kita nggak ngerti, betul, nggak ngerti. Kita harus membuka kamus selalu itu. Kita kalau mau kajian, ya kalau apalagi kalau anak mau ngisi kajian itu misalkan, itu pasti murojaah dulu dan harus ada kamus. Pasti ada yang nggak tahu itu. Malah kadang banyak sudah lupa mikirin utang ini apa lagi artinya ini, buka lagi gitu. Jadi kosakata itu mengikuti nanti, tapi kaidahnya yang awal. Jadi kaidahnya tuh kayak gini, tinggal ini artinya apa, nah lihat kamus ya gitu. Jadi anggaplah kita itu nggak ngerti kosakata tapi ada kamus, kaidahnya sudah paham, kita membaca kitab, ini artinya apa ya, tapi kaidahnya tahu nih, tinggal buka kamus. Ini fi'il, ini fa'il, kayak gitu. Apalagi yang munawir, kita nggak akan bisa buka kamus munawir kalau kita nggak ngerti sorof. Ya, yang tulisan kamus munawir itu, kalau kita nggak ngerti sorofnya, nggak bakal bisa ketemu itu. Madrasatun misalkan ya, kita nyari kata madrasatun dalam kamus munawir itu bukan dari mim, tapi dari da. Nah, kayak gini. Terus ada misalkan ada iftaf'ala gitu kan, yang sewazan dengan ini banyak. Ini nyarinya di munawir huruf apa pertama yang dicari? Istaf'ala. Ya, fa'ala. Carinya huruf fa.
Nah, kok bisa buang yang 3 di depan begitu? Ya itu karena ada rumusnya tadi. Jadi enggak, kalau dicari dari alif ya nggak bakal ketemu sampai elek juga. Atau ini cari lewat di mim ya nggak bakal ketemu. Begitu. Ya memang dua-duanya penting. Makanya kaidah itu menurut saya penting di awal. Karena kalau kosakata kita nggak ada gurunya bisa. Tapi kalau jago nahu sorot tapi belum tentu dia bisa bahasa Arab. Ngobrol untuk Oh, speaking. iya. Ya, belum tentu. Belum. Tapi sebaliknya, orang yang jago ngomong belum tentu dia paham nahu sorof. Kadang nahu sorofnya belepotan. Harus dua-duanya. Iya. Ya, dalam konteks bahasa itu banyak. Tergantung tujuan. Kita mau menulis, membaca, berbicara, kan begitu. Bahkan seseorang itu dalam menerjemahkan itu juga beda. Meskipun sama-sama, makanya Pak, kalau kita lihat terjemahan Al-Quran dengan kita menerjemahkan letter per kata itu beda nanti. Bahasa di Al-Quran itu lebih enak kita baca begitu. Ada pertanyaan? Ini kita malah belum ke ini ya, kelatihan soal-soal ya. Saya sambung yang istimewanya dulu ya. Ra'aitul ma' wadalwu yanqalib. Nah itu. Ro'a itu alma sama ini tadi. Sebelahnya ya. Wadalwu, adalwu apa artinya dalwu? Ember. Wadalwu yanqalib. Nah, itu jumlahnya jumlah ismiyah. Jadi ra'aitul ma ini sudah selesai ya, fiil kalimatnya itu sudah selesai. Iya. Saya telah melihat air, sudah aman, sudah sempurna. Dan wadalwu dan dilanjut dan embernya terbalik. Dan ember itu terbalik. Nah, ini menceritakan ya, saya telah melihat air sedangkan ember itu terbalik. Ya, ini adalah hal menceritakan keadaan yang terkait dengan air itu. Wadalwu, adalwu itu adalah jumlahnya ismiyah yang qalib. Ya, ini mubtada. Mana khabarnya, Pak? Khabar itu ya yang kulit ini. Yang qalib itu lagi. Khabarnya apa itu? Jumlah fi'liyah. Tambah bingung lagi. Kalau bingung berarti pelan-pelan. Namun secara konteks ya, ini kan kenapa sih di buku, maksudnya kalau kita belajar kok sampai pembagian kedalaman kayak gini gitu kan? Ini supaya kita dalam nanti menerjemahkan itu tepat sasaran gitu, betul fahamnya. Adapun secara konteks kita, dikala Bapak sudah mengerti, oh ini fiil, ini fa'il, ini isim, ini fiil, sudah selesai sebetulnya. Kemudian ini dia mansub, marfu dan segala macam. Enggak begitu bermasalah sebetulnya. Cuman ini pendalaman. Sibhul jumlah itu gampang. Ya, ada jar majrur dengan dzaraf. Jadi kalau ra'aitu al-mudarrisa bi zayyihi ar-rasmi. Ya, saya telah melihat mudarris Pak Guru itu dengan pakaian seragamnya. Dengan huruf B. Kemudian dzaraf, ya ra'aitul ma dakhilat dauli. Saya melihat air, dakhil artinya di dalam. Dakhala masuk, dakhilah di dalam. Kenapa dibaca dakhilah? Ya karena dia hal. Ya, saya melihat air itu yang posisinya air itu di dalam ember. Gitu. Sehingga dia dibaca dakhilah, bukan dakhilu, tapi dakhilah. Kenapa? Karena dia hal. Ada pertanyaan? Ini hal saya anggap sudah selesai. Ya ini. Wadalwu ini kenapa? Mana Pak? Wadalwu. Oh yang di jumlah ismiyah.
karena ini Pak, wadalwu. Ra'aitul ma'a wadalwu yanqalibu. Nah, kenapa dalwunya itu marfu ya? Dalwunya marfu. Kalau secara ini walau alam Pak, saya malah belum tahu ini. Tapi kalau dia mubtada, dia memang seharusnya dia marfu. Karena memang nggak ada yang memansubkan ataupun yang lain. Tapi nanti coba saya lihat ataupun saya tanya di teman yang lain ya, berkaitan mengenai dalwu ini. Karena kalau dia kondisinya adalah hal, harusnya wadalwa yanqalib. Dia seharusnya mansub ya kalau dia adalah hal. Nanti ini jadi PR saya, nanti coba saya tanyakan. Dengan ini juga yang majrur. Bi. Karena ada bi. Bizayyihi. Ada bi. Kalau bi iya dia jar. Jadi tetap kembali tetap jar yang halnya. Iya. Hal itu kondisi bizayyihi rasmi. Nanti kalau ngi'rabnya dia wa mahallatu rafihi mansubun, dan ala tanda atau tempat harokatnya itu dia mansub. Nanti ada caranya bagaimana kita ngomong untuk ini. Sama halnya yang lalu ya, wa mahallatu rafihi rofa karena dia ini gitu. Karena wa mahallatu rafihi mansub karena dia hal begitu. Meskipun dalam konteks yang terlihat dia itu majrur kasroh, tapi sebenarnya dia adalah hal keadaan. Kalau yang dalwu ini walau alam saya masih belum tahu, nanti coba saya tanyakan atau saya cari di yang lainnya ya Pak. Wadalwu yanqalib ini. Karena kalau dia hal seharusnya wadalwa yanqalib. Kalau dia menjadi hal yang sesuai dengan kaidah ini, sesuai dengan kaidah. Walau alam bisawab. Ada yang lain? Kalau nggak ada mungkin saya cukupkan dulu Pak. Ini halnya insya Allah sampai di sini. Ya ini pengenalan baru pertama kali. Namun hal dia adalah isim yang nakirah dan dia mansub. Nah itu yang harus dihafal dulu. Hal itu adalah isim nakirah dan dia mansub. Nah adapun yang lain pembagiannya menjadi sampai 4 tadi, yaitu pelan-pelan dipelajarinya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.